Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan lambaikan tangan, yang mau lebih diberkati beri sorak-sorai. Haleluya. Dipersiapkan Calvin PowerPoint-nya. Siapa yang udah sarapan Bapak Ibu? Haleluya. Sungguh sukacita yang besar ya. Kemarin di di Bipro Bang Jos ada sharing-sharing singkat, sesi diskusi tentang bagaimana agar terhubung dari Bikids. Ada produk baru namanya Biyut, Bi apa itu? Sebelum Bipro apa itu kemarin Bang Jos ngomongnya? Biyut, Bikids, Biyut, Bipro. Ini komunitas anak-anak muda yang usianya belum secara formal di gereja ini, tapi masih ke arah hobi dan segala macamnya. Jadi Biyut ini usianya 21 ke bawah, jadi anak-anak yang masih youth, yang belasan tahun rata-rata. Bagaimana ini adalah jenjang jembatan antara remaja menuju ke dewasa. Kalau 21 ke atas udah masuk Bipro kepanjangannya Betani Profesional. Ini emang program udah nasional ya, di seluruh Indonesia Betani ada Bipro, Betani Profesional. Artinya bagaimana profesional muda ini akan mulai terjun ke dunia sekuler, dunia profesional, tapi ada lagi Biyut. Nah, ini yang sedang kita masak sama-sama sama Bang Jos. Kayak mana caranya? Saya suka cita tadi lihat si Nadine resmi ya. Udah anak gadis ya, tepuk tangan lawan Nadine, haleluya. Nanti habis ibadah Bugem doain ya, supaya jadi anak gadis yang, udah anak gadis gak boleh sembunyi di keteknya mami loh, mama loh. Masih malu dia, masih ngumpet. Kalau dulu masih Bikids masih boleh ya Bu ya, sekarang udah gak boleh. Udah harus berdiri, udah harus belajar jual mahal. Wah, kalau nanti ada laki yang datengin, tanya bapakku dulu ya. Tapi itulah masalahnya Nadine, bapaknya sangar. Jadi agak susah. Haleluya. Bapak ini meskipun kalau dari jauh sangar, tapi hatinya Hello Kitty, penuh lemah lembut. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, ini yang sedang kita apakan nanti. Dan juga Bikids pun kalau nggak keberatan, kan belum banyak Bikids kita, anak sekolah minggu kita mau bikin, masukkan ke, ini masih kita rapatkan ya, belum pasti, tapi ke depan ada gambaran mau kita adakan tambahan di hari Sabtu. Bapak kalau emang sama Mak Sem nggak keberatan, hari Sabtu dibawa sini, jadi hari Sabtu nanti dibikin kelas-kelas gitu, sesuai usia. Jadi hari Sabtu pujian penyembahan sama-sama, kemudian mungkin soalnya kalau hari Minggu ini kan lebih ke arah formalitas, lebih ke arah dikejar waktu dan segala macamnya, mungkin siap ibadah, orang tua buru-buru. Kalau hari Sabtu lebih enjoy, lebih free, lebih nyantai. Jadi kita nggak mau, kemarin Bang Jos bicara tentang generasi yang hilang. Generasi yang hilang. Di Amerika kekristenan terus merosot, di Eropa terus merosot, di Indonesia stagnan. Nah dari situ kita nggak mau, minimal gereja kita memberikan andil dengan siapapun yang ditaruh di gereja ini jangan terhilang. Amin. Jadi dari anak-anak ini kita bekalin bagaimana anak Bikids, saya lihat harus mulai belajar pujian penyembahan. Di hari Sabtu itulah, kalau sekarang kan kalau pujian penyembahan mereka kadang takutnya berisik ya kalau pakai gitar. Nanti di depan saya bawa gitar, saya yang main gitar, mereka nyanyi. Jadi ada tambahan kayak pendalaman Alkitab di hari Sabtu. Jadi mungkin sama anak youth-nya gabung pujian penyembahan, bagaimana mereka meloncat bersorak bagi Tuhan, gak malu-malu, biar pede. Mungkin nanti sekali-sekali di hari Sabtu singernya anak Bikids, amin. Jadi nanti setelah itu dibentuk 3 kelas. Kelas youth, profesional, Soalnya pengajaran ini sekarang tuntutan zaman udah gak sama kayak dulu. Kalau dulu kan udah sekolah minggu pokoknya ditaruh di belakang, pokoknya udah kasih guru sekolah minggu udah beres. Ibadah itu pokoknya pujian penyembahan, khotbah harus kayak gitu ibadah. Enggak kayak gitu juga. Sekarang udah tuntutan zaman, banyak gereja udah melakukan dan berhasil. Amin. Sekarang saya belajar, kemarin saya sebelum bentuk tim youth ini,
Saya tanya personal, kayak mana anak-anak muda ternyata, kenapa anak muda kok ke gereja kita sebulan sekali kayak kata Pak Aris. Kita nggak bisa sebagai gembala, saya cuman harus gereja 2 minggu sekali, kalau nggak hukum ini nggak bisa. Tapi saya tanya, apa masalahnya? Ternyata komunitasnya nggak nyambung, gereja kita ternyata rata-rata emang nampaknya anak muda, tapi muda-muda sudah tua. Muda-muda menuju ke dewasa, udah usia profesional semua rata-rata yang grup pelayan kita itu udah usia 25 ke atas lah ya, 25 sampai 29 antara itu. Sedangkan anak-anak yang baru SMA ini datang ngelihat, ih abang-abang, kakak-kakak kayak nggak punya tempat. Akhirnya saya sama Sari sini, tugasmu engkau jadi induk ayam ya, induk ayam ya. Kau buat grup gini, ternyata begitu dibuka grup hari pertama. Catnya ratusan, ngomong semua mereka. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya senang. Saya cuma silent reader karena begitu saya ngomong, umur saya udah gak mencukupi gitu. Jadi saya senang aja. Mereka renang bersama, jogging bersama. Mereka bikin acara Pak. Jadi ternyata caranya mereka harus seumuran semua. Dari dulu kan anak SMA kenapa gak mau ke youth? Kita paksa ke youth sekali 2 kali habis itu udah. Karena mereka gak ngerasa punya komunitasnya. Sekarang kita bentuk yang youth ini. Yang youth ini nanti bakal mantap ini. Amin. Jadi mungkin Sabtu gitu kalau Pak Nevan gak keberatan, Pak Sem gak keberatan, antar anak hari Sabtu di sini. Jam 6 antar aja kemari, kita akan ajarkan dia. Nanti ke depan ya kalau udah resmi baru kita kasih tahu ya Pak ya. Nanti Oke, kita hari ini firman Tuhan the first step. Ketika Tuhan meminta langkah pertama, katakan langkah pertama. Pak Nevan kenapa bisa mendapatkan hati Mama Nevan? Karena langkah pertamanya mantap. Haleluya. Kenapa Mak Aurel membuka hati ke Pak Aurel? Langkah pertamanya mantap. Dulu zaman saya kecil ada iklan seperti ini. Kesan pertama begitu mempesona. Bapak langsung tahu ya. Selanjutnya terserah Anda. Haleluya. Jadi waktu Pak Aurel nengok iklan itu dipraktekkanlah ke Mak Aurel. Jadi kita semua para bapak-bapak di sini adalah orang-orang yang berhasil memberikan kesan pertama. Amin. Iya. Jadi Ewin, kesan pertama gimana? Ketika Tuhan meminta langkah pertama, cowok-cowok harus ada langkah pertama. Amin. Bukan jodohnya terlalu jauh, engkau aja yang gak mau melangkah. Keduluan orang lain. Haleluya. Kalau mau butuh keberanian, bisa sharing-sharing Pak Nevan, Pak Aurel. Kayak mana Pak jadi pemberani itu Pak. Supaya cinta gak bertepuk sebelah tangan. Awalnya cinta bertepuk sebelah tangan, akhirnya cinta yang diakhiri dengan tepuk tangan. Next. 3 hal yang membuat kita gak mau melangkah Bapak Ibu Saudara semua. Pertama ketakutan, katakan takut. Kenapa kalau kita takut? Karena berfokus pada hasil, katakan hasil. Jadi Bapak Ibu kenapa, ini dari perenungan saya ya. Kenapa ya kok kita kadang susah sukses. Susah buka usaha baru, susah masuk ke pekerjaan yang baru. Karena kita fokusnya pada hasil, nanti kalau rugi gimana? Apa yang membuat kita gak mau mengambil langkah pertama? Karena kita takut kalau rugi bagaimana? Kalau gak enak bagaimana? Kalau gagal bagaimana? Yang kedua penundaan. Terlalu fokus pada zona nyaman. Kenapa orang menunda? Karena fokus pada zona nyaman. Makanya cowok-cowok bikin nyaman. Kalau udah kamu berhasil bikin nyaman, yang lain ditunda sama dia. Kamu yang jadi utama. Haleluya. Eva sudah nyaman? Oh belum ya, haleluya. Jadi penundaan terjadi karena fokus pada zona nyaman. Kalau udah kita bikin romantis, itu udah langsung nyaman, udah cewek. Kadang gini ya dulu di sekolah ya, cewek yang idola, dianggap paling cantik di sekolah. Sekolah saya dulu ngeri Bapak Ibu. Satu angkatan tuh 8 kelas. Kalau A itu sampai H.
Tapi dulu satu IPA satu sampai 8 kelas satu angkatan. Yang paling cantik dari 8 kelas itu, waduh, ternyata pacarnya nggak ganteng-ganteng amat. Kenapa? Yang bisa bikin nyaman. Nah, yang ganteng kalah sama yang bikinnya nyaman. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kenapa ditunda? Karena zona nyaman. Zona nyaman ini yang susah membuat kita melangkah-langkah pertama. Nanti ajalah, lagi enak di sini. Nanti kalau aku ngelangkah, ngapain cari mati nanti. Yang ketiga sekeliling, katakan sekeliling. Menghabiskan banyak waktu untuk mendengar orang lain. Boleh nggak kita mendengar masukan? Sangat boleh dan sangat harus kita mendengarkan masukan. Tetapi harus dibatasi. Informasi yang kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudaraku, itu sangat masif. Kadang kita nggak mau dengar aja kita dengar. Kita tutup telinga, kita diam di kamar, masih ada informasi masuk. Masih ada sosmed, Facebook dan segala macam bisa kita dengar. Kita udah berusaha tutup semua, di kos-kosan kita hanya menyendiri, kita bertapa sendiri meditasi. Tiba-tiba di kamar sebelah ada yang punya TV dinyalakan kuat-kuat, dapat lagi informasi. Amin. Gak bisa dibendung informasi. Tetapi kalau terlalu banyak ini yang membuat kita gentar dan akhirnya gak mau melangkah langkah pertama. Amin. Next, Calvin. Kita akan masuk, kita baca sama-sama dulu di 1 Samuel 3 ayat 10. Kita baca sama-sama dengan suara kuat. 2, 3. Jadi Bapak Ibu, pertama saya catat di sini langkah pertama kita akan belajar dari 4 tokoh Alkitab Bapak Ibu. Yang pertama kita ambil Samuel, belajar mendengar suara Tuhan. Katakan belajar mendengar suara Tuhan. Lalu datang Tuhan berdiri memanggil. Belajar bertanya dan mendengar terlebih dahulu sebelum melakukan. Amin. Apa yang saya maksud belajar mendengar suara Tuhan? Kita ini adalah orang yang penuh dosa. Seringkali yang menghalangi komunikasi dengan Tuhan adalah dosa kita. Tetapi setelah kita bereskan dosa, kita sering datang, kita sering berlatih saudara mendengar, membiarkan Tuhan bicara. Pelan-pelan yang tadinya kita anggap itu suara diri kita tahu membedakan suara hati dan suara Tuhan. Jadi mulai belajar peka. Seringkali loh saudara Bapak Ibu. Kadang ya kita mau nyebrang, nanti dulu, ternyata ada yang berlanggar di depan. Seringkali ada kebetulan dalam hidup yang benarnya suara Tuhan. Amin, amin. Kadang kita kebetulan lagi duduk di angkot, sebelah kita kok ada cowok ganteng. Ternyata jodoh kita. Mungkin Pak Nevan sama Mak Nevan ini, Bapak sama Ibu ketemu pertama tahun berapa Pak? Bapak dan Ibu ini jumpa tahun 2015. Padahal siapa tahu di 2013 pernah satu angkot. Pak Nevan duduknya tapi di depan sebelah sopir. Mak Nevan di belakang. Pak Nevan gak kalah canggih. Kalau gini kan nampak, kalau sur, dia bawa kaca spion. Jadi kita nggak tahu. Siapa tahu 2013-12 udah pernah jumpa. Dan jumpa itu adalah sign atau tanda dari Tuhan. Itu lo jodohmu. Tapi Pak Nevannya yang nggak peka. Jadi diabaikan, mundurlah 2 tahun. Kalau nggak gitu kan Nevan lebih besar sekarang kan. Jadi Nevan masih kecil karena Bapak dan Ibu jumpanya di 2015 ternyata. Tapi kita gak pernah tahu. Amin. Ada sebelum sesuatu yang besar terjadi, seringkali dalam firman Tuhan ada tanda-tanda dari Tuhan. Itu yang disebut suara Tuhan. Makanya ketika kita dipanggil Samuel, Hardy. Langsung ngomong, bicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Jangan secara harafiah kita lakukan. Nanti kita lakukan, bicaralah hamba ini. Bukan itu konsep pola pikirnya. Artinya apa? Ketika dipanggil Tuhan langsung direspon. Ini konsep ayat ini. Amin. Kadang kan dipanggil Tuhan
Terus kita tanya, gitu. Masih ada Piala Dunia. Di hati udah, aku harus ibadah besok. Kemarin saya sempat nonton bentar Maroko. Saya suka bola juga, Piala Dunia ya. Kalau sekarang udah pensiun bola, tapi Piala Dunia nonton lah. Satu babak saya ingat, besok harus nyampaikan firman Tuhan. Satu babak istirahat, saya matikan, saya tidur. Amin. Kenapa? Seneng gak nonton? Seneng, seru, adrenalinnya wah seru. Tapi ada satu yang pasti, saya udah kepunyaan Tuhan. Amin. Tiba-tiba di hati ngomong, matikan, besok langsung aku matikan. Anak-anak sampai tahu, kok dimatikan? Tidur besok sekolah minggu. Jadi seperti itu saudara, kita belajar, kita peka. Kalau udah dengar suara Tuhan, kita akan timbul keyakinan, katakan keyakinan. Nah nanti yang berikut-berikutnya kita belajar ya. Yang kedua, next. Yang kedua adalah kita belajar sama-sama langkah pertama Petrus meninggalkan zona nyaman. Katakan zona nyaman. Dibaca sama-sama di Lukas 2:3. Ketika Yesus ini ada ayatnya berikutnya dibilang engkau enggak lagi menjadi penjala ikan tapi engkau adalah penjala manusia. Setelah melihat mujizat. Setelah ada pertolongan Tuhan yang harus kita lakukan meninggalkan zona nyaman. Amin. Ini yang paling susah. Langkah pertama enggak akan terjadi kalau saudara memegang erat zona nyaman saudara. Saudara ngerasa aman. Ini adalah kehancuran yang paling bahaya karena dia sifatnya perlahan-lahan. Zona nyaman ini seperti monyet ya kalau di pohon itu ya. Ngantuk, kena angin sepoi-sepoi dia jatuh. Anginnya kencang dia bisa pegangan dengan kuat. Tapi kalau angin sepoi-sepoi wah langsung jatuh dia. Itulah zona nyaman. Perahu yang di sini digambarkan sebagai zona nyaman dan aman. Perahu bagi Petrus adalah penghasilan, pusat kehidupan, makanan. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai dihasilkan dari perahunya. Artinya adalah zona nyaman, zona aman. Tuhan meminta kita berani. Ini gak make sense, itu gak masuk akal. Kekristenan kalau dinilai kemarin di SOM belajar sama si Jan, harus masuk akal. Enggak, yang disuruh Tuhan gak pernah masuk akal Jan. Tuhan gak pernah nyuruh sesuatu yang masuk akal. Kalau yang namanya masuk akal, bukan dari Tuhan Yesus. Tuhan kita nggak pernah nyuruh sesuatu yang sesuai dengan logika cara kita berpikir. Dia beyond, di atas kita. Jadi perahu zona nyaman adalah meninggalkan sesuatu yang kita genggam erat selama ini. Apa sih yang kita genggam erat? Perahu ini digenggam erat oleh Petrus. Yang kedua, apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Bersediakah kita melepaskannya pada siang hari ini? Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita nggak punya langkah pertama? Langkah pertama di sini nggak sekedar tentang bergereja, itu salah satu yang penting. Bagaimana kita melangkah untuk jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kita mau berkomitmen tiap hari Minggu ibadah. Pak Gem, tapi kalau hari Minggu kalau aku flu bagaimana? Tetap ibadah. Amin. Hari Minggu itu sakral, itu kudus, khususkan cuma 2 jam harus datang ibadah. Kawan saudara kita Muslim, 2 kali dia nggak Jumatan, dia anggap murtad. Orang Kristen, 2 tahun nggak ibadah, tetap Kristen. Di kedai tua ditanya, kau gereja mana? Gereja itu aku. Masih mengaku anggota gereja sebuah gereja. Pak Sem kok ketawa. Banyak kawan di sana gitu ya Pak ya. Aku gereja di sini. Di kedai tua bahas firman Tuhan, masih berani 2 tahun nggak ibadah, bayangkan. Bayangkan, serusak apa mental orang Kristen ini. Sama halnya dengan Pak Sem gak pulang jadi Bang Toyib 2 tahun. Kemudian masih ngaku di luaran sana aku cinta sama istriku. 2 tahun gak balik. Bang Toyib. Toyib Simar Mata. Jadi dari sini kita belajar sama-sama. Kita harus meninggalkan zona nyaman. Mau bergereja pun kita harus meninggalkan zona nyaman.
Bahkan kita mau memulai usaha, yang pertama kita harus apa? Kalau namanya usaha pasti keluar modal. Modal kan yang biasa kita genggam selama ini, uangku. Uangku, milikku, punyaku. Kita genggam erat zona nyaman itu. Kita harus belajar mulai menabur jadi modal, menabur untuk pekerjaan Tuhan, menabur. Ini semua kan apa yang kita genggam, ini semua kan perahu-perahu dalam kehidupan kita. Ini semua kan, uang ini kan seperti alat yang bisa kita gunakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini kan pusat pengharapan kita. Tapi hari itu Tuhan ngomong, Petrus ikut aku. Akhirnya dengan cara gak logik, Petrus meninggalkan itu, benar-benar ikut Yesus. Yesus gak nawarin, nanti kalau kau tinggalkan perahumu, kau dapat gaji sekian, makanya dari sekian gak ada. Di firman gak ditulis. Hanya ngomong, engkau gak lagi menjala ikan, kau menjadi penjala manusia. Amin. Langkah kedua, meninggalkan zona nyaman. Senggol kanan kiri, tinggalkan zona nyaman. Betani, Medan, Tuhan Yesus, beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Next. Yang ketiga, langkah pertama Paulus, kita buka sama-sama Kisah Rasul pasal 9 ayat 5 sampai 9. Kisah Rasul pasal 9 ayat 5 sampai 9. Ya, kalau udah dapat katakan amin. Yang ganjil pria, yang genap wanita. 2, 3. Balik lagi ke PowerPoint. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita belajar dari Rasul Paulus. Taat walau tidak melihat. Katakan walau tidak melihat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu saat ini kan lagi elit ya, ekonomi sulit semua ya, amin. Semua katanya begini, begitu, pemerintah begitu banyak masalah gitu ya. Begitu banyak masalah. Benarnya Bapak Ibu Saudara di Indonesia ini kalau kita belajar ini ya. Dari dulu masalahnya itu gak berkurang, gak bertambah, sama. Itu aja masalahnya, amin. Cuman bedanya semakin hari media sosial itu semakin besar. Jadi ketika masalahnya sama tapi sekarang di blow up lebih besar. Menimbulkan ketakutan lebih cepat. Jadi itu yang benar masalahnya gitu aja. Dari zaman dulu saya kecil ya masalahnya itu aja. BUMN korupsi. Pemerintahan nanti udah mendekati 1-2 tahun sebelum pemilu. Fokusnya udah gak pembangunan lagi, fokusnya ke pemilu. Nanti udah mulai ini setiap pemilu cara janjinya sama, ininya sama. Mau caleg, mau apa, eksekutif, semuanya sama. Ceritanya berulang. Jadi kita belajar sama-sama di sini Bapak Ibu. Langkah pertama Petrus adalah langkah pertama Paulus adalah taat walau tidak melihat. Jadi kita belajar sama-sama di tengah badai kehidupan, di tengah arus sosial media seperti yang saya bilang tadi, kita digoyang. Tetaplah percaya Tuhan selalu menolongku. Tetaplah percaya Dia yang mengenyangkan aku. Amin. Coba tanya kanan kiri, pernah gak makan batu? Sayurnya dari rumput pernah gak? Pak Aurel pernah minta didoakan tentang apa, Bapak juga mungkin masih pernah minta pernah butuh doa tentang ekonomi, betul ya. Tapi Bapak Ibu gak pernah makan batu ya.
Nadine pernah makan batu? Pernah ya katanya ya? Oh, nanti kalau pernah saya teleponkan Komnas Perlindungan Anak ini. Gak pernah Nadine, amin. Dikutuk jadi batu juga gak pernah ya. Jadi paling kundang ya. Jadi Bapak Ibu tetap melangkah, badai tetap ada. Badainya itu sama, hampir sama. Jadi saya jadi gembala itu datang permasalahan. Excited kan yang menceritakan permasalahan. Keluarga yang lain datang, hampir sama. Jadi saya kelompokkan tuh sesuai usia. Makanya pentingnya dikelaskan usia. Usia pernikahan 0 sampai 10 tahun masalahnya apa? Usia 10, 20 tahun masalahnya apa? Itu hampir sama. Sama kayak anak youth, anak yang profesional, usianya hampir sama. Usia yang udah kebelet nikah, nah itu juga sama itu. Pikirannya, insecure-nya itu sama. Jadi Bapak Ibu tetap melangkah. Amin. Dalam hal iman, Bapak Ibu gak usah pedulikan, jangan bergereja, jangan melayani, lihat sekeliling, fokus ke diri kita. Senggol kanan kiri, fokus ke diri kita masing-masing. Amin. Apa sih tujuan kita bergereja? Apa tujuan kita melayani? Apa tujuan kita memulai bisnis itu? Apa tujuan kita mulai kerja di kantor tersebut? Ketika di kantor ada tiba-tiba, ini racun nih banyak. Ngapain di sini? Bosnya jahat ini, kerja Jepang gini. Kita pun ikut-ikutan. Kok diapakan? Aku diginikan, gajiku gak dibayar, telat. Telat berapa lama? 3 hari, kurang ajar kali bos. Kurang ajar ya. 3 hari gak dibayar, kita diperas keringat, suruh lembur. Wah kita begini begitu. Akhirnya seperti ini kita terprovokasi. Amin. Di Indonesia gampang kali orang ini diprovokasi. Apalagi kalau masalah agama segala macam. Bahkan rela mati karena diprovokasi. Itulah sifat kita di Indonesia. Kita terlalu mempedulikan orang lain. Kita nggak mau melangkah, tapi kita melangkahnya maunya rame. Melangkah di tengah badai bisa dilakukan jika engkau memutuskan kakimu sendiri yang melangkah. Amin. Jangan tunggu orang. Di dalam dunia ini Bapak Ibu, nggak ada orang yang mau support kita benar-benar 100%. Kita harus mengandalkan diri kita, keluarga kita sendiri. Suami istri harus bergandeng tangan sendiri. Sukses gaknya kita, udahlah jangan andalkan yang lain. Andalkan Tuhan, melangkah sendiri. Amin. Kadang banyak orang nunggu kawanku, kata kawanku, jangan. Taat walaupun gak melihat. Yang kedua, tetap melangkah di tengah ketidakpastian kehidupan. Pokoknya kalau ibadah, ini mendung ya, hujan atau enggak, tetaplah ibadah. Amin. Mau ke kantor, udah hujan gerimis, pakai mantel tetaplah ke kantor. Amin. Aku malas, aku lagi ada bola. Besok jam 8 aku harus bangun, jam 9 harus di kantor. Tetaplah bangun jam 8. Amin. Jadi melangkah di tengah ketidakpastian kehidupan adalah kita yang memberi kepastian sendiri. Kita yang membuat kepastian. Katakan kita yang membuat kepastian. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Bagaimana Pak cara membuat kepastian? Mungkin kerjaan kita, apalagi kayak pengusaha itu kan masuknya naik turun segala macam. Mungkin di kantor gak pasti kita punya rekan yang cocok dengan kita. Mungkin di gereja kita gak pasti. Yang bisa kita pastikan jam 7 aku harus bangun tiap hari jam 7. Jam 8 aku harus berangkat ke kantor, jam 8 pastikan aku berangkat ke kantor. Sampai di kantor aku harus kerjakan apapun yang harus aku kerjakan saja. Itulah kepastian yang bisa kita buat sendiri. Amin. Gak usah banyak cengkorek kadang kita ini. Tapi si dianya, tapi si ini. Kalau mempedulikan kau akan muter terus. Gak akan maju. Amin. Saya sebagai gembala Bapak Ibu, saya harus mempedulikan jemaat. Tapi saya kasih waktu tersendiri ketika saya jumpa, saya ngomong, saya gini. Setelah itu sesinya udah selesai. Saya harus berfokus pada kehidupan saya. Amin. Betul ya. Jadi kalau enggak saya campur adukkan, nanti di rumah saya bahas tentang pelayanan terus. Kapan aku bahasnya tentang kerjaan, kapan bahasnya tentang pertumbuhan anak-anak, kan udah gak sehat, betul ya. Ada satu sisi saya sebagai orang tua rohani memberikan nasihat dan segala macam, masukan-masukan. Ada orang tua kandung dari anak-anak saya, ada posisinya saya jadi suami. Jadi taruh pada tempatnya, ini yang membuat kita bisa melangkah dengan enak, amin.
langkahnya pas, mantap. Jadi Paulus ini waktu itu buta Bapak Ibu. Dia nggak ngelihat, tapi dia disuruh oleh Tuhan menemui seseorang nabi. Dan dia melakukan. Amin. Mungkin saat ini saya tahu rasanya di tengah ombak dunia, kita benar-benar buta, kita nggak tahu. Tapi tetap melangkah saja. Percayalah Tuhan beserta. Yang ketiga, tetap percaya walau belum melihat. Apa maksudnya tetap percaya walau belum melihat? Seperti Saulus yang berubah jadi Paulus. Ketika dipanggil dia tahu itu, percaya itu Tuhan. Dia tetap melangkah, dia tetap melangkah. Amin. Ini sekarang di sini anak-anak muda udah banyak yang bawa pasangannya. Tanya Tuhan, kalau hubungan ini dari Tuhan, tetap percaya, melangkah terus. Amin. Perlahan-lahan melangkah terus. Kadang yang penting itu ada apa ya? Perintah Tuhan, kalau udah yakin dari perintah Tuhan, gas terus. Langkah satu langkah, langkah satu langkah. Kadang Tuhan gak memperlihatkan endingmu begini loh. Ya kalau dilihatkan endingnya enak lah. Anak TK pun bisa, betul gak? Betul gak? Sekarang kalau pengen jadi kaya, sama Tuhan dikasih lihat nanti yang juara Piala Dunia siapa hari? Argentina. Langsung harus dipasang taruhan besar-besar dijual semua. Ya semua gitulah, kan gak boleh dilihatkan hari esok, amin. Hari esok misteri, itu gak bagian kita, itu gak kuasa kita. Yang kuasa kita sekarang membuat kepastian di dalam lingkungan terkecil kita, yaitu diri kita. Pastikan kita itu tetap excellent, pastikan walaupun kita gak ngelihat kita seperti orang buta, pastikan kita langkah kita itu bisa tegap. Pastikan kita memakai sepatu yang nyaman untuk kita akan melangkah jarak jauh, untuk kita lari maraton nanti. Kalau kita udah mempersiapkan diri kita, nafas kita bisa kuat, kita bisa lari jarak jauh, percayalah. Di tengah ombak dunia, kita akan melaluinya bersama Tuhan. Yang setuju beri sorak-sorai bagi Tuhan. Apa yang dimaksud lari bersama Tuhan dan segala macamnya, kok nyiapin sepatu? Ya bagaimana kalau ngomong tentang ekonomi, ya persiapkan ekonomi, atur dengan baik. Amin. Kebiasaan orang Indonesia kan gitu, dapat gaji ke-13. Gaji 13-nya ya habis dalam waktu 1 minggu. Kalau lebaran itu, saya paling senang, suruh buka pasar di mall. Semua yang gak pernah ke mall semuanya. Kadang ada orang dari Tembung, orang dari Belawan, orang dari mana, dari Aceh, datang semua ke mall-mall itu dipenuhi. Semua menghambur-hamburkan gaji ke-13-nya. Waduh, uangnya diginikan semuanya, diserak-serakkan semua. Terus bulan depan teriak lagi, pemerintah kurang ajar. Indonesia bencana gini. Mau dikasih uang berapapun kalau pola pikirnya gitu habislah. Kemarin saya ngomong sama Vera sama siapa Esther. Kok Esther? Siapa? Sari. Kenapa kok susah sukses? Karena kita seringkali kita nggak sadar. Kita itu melakukan keputusan yang sama. Hari ini memutuskan A, gagal. 5 tahun lagi tetap ngambil jalan A, gagal lagi. 5 tahun lagi ngambil jalan A, gagal lagi. Dan kita gak sadar kalau yang salah kita. Kita ngomong, pemerintah ini. Si ini nih. Si ini nih. Bapak Ibu Saudara. Saat ini ketika kita berdiam diri, langkah langkah yang gak beraturan. Banyak orang-orang di luar sana yang memakai langkahnya dengan benar. Banyak orang-orang di luar sana yang terus naik. Di saat kita berdiam diri, kita stuck. Di luar sana banyak orang-orang yang terus melangkah. Amin. Jadi jangan sia-siakan, waktu adalah uang. Gak bisa diubah, gak bisa dibalikin lagi. Tetap melangkah, walau gak ngelihat tetap melangkah. Yang bisa melangkah mungkin kau gak bisa melangkah sepanjang orang itu punya privilege banyak. Jadi langkahnya sekali langkah ini 1 meter. Mungkin kau hanya majunya seperti orang tua, kakimu mungkin gampang kesemutan, gampang pinggangmu mungkin encok, kau jalannya cuma 10 cm berhenti, 10 cm berhenti, gak ada masalah. Tapi tetap melangkah. Jangan salahkan sekeliling. Pokoknya fokus saja. Meskipun kecil besar, Tuhan gak lihat kecil besar, tapi yang melihat langkahnya Paulus. Paulus hanya diomong, kau temui. Dia gak tahu Tuhan, dia gak kenal Tuhan, dia membunuh banyak jemaat Tuhan, tetapi dia mau melangkah hari itu. Itulah awal Paulus dipakai Tuhan. Siapa yang mau dipakai Tuhan? Lambaikan tangan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tetap melangkah.
The first step, langkah pertama saudara begitu menentukan. Next, yang keempat. Yang keempat, langkah Musa menanggalkan kasut. Saya bacakan saja. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tinggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Dari sini pertama kali, langkah pertama yang harus Musa lakukan menanggalkan kasut. Katakan menanggalkan kasut. Kasut adalah dosa. Kasut adalah sesuatu yang kotor, sepatu lah kita ngomong lebih gampang. Atau selop kita adalah penghalang berkat Tuhan. Jadi dari kasut ini secara simbolik adalah jerat yang mengikat kaki kita. Amin. Seringkali kenapa kita nggak melangkah, ada jerat yang mengikat kaki kita. Yang membuat kita salah langkah. Kadang kalau sepatu nggak enak. Dulu saya ikut klub badminton gitu ya. Saya latihan tiap hari badminton. Kalau sepatunya nggak enak, sepatunya udah rusak solnya itu, kaki itu pulang lecet-lecet. Jadi kaki itu sering kapalan. Jadi harus 3 bulan, 4 bulan sekali saya itu ganti sepatu. Karena solnya itu udah nggak enak, udah bikin lecet. Jadi kaki bagian jempol itu jadi kapalan gitu. Jadi kulitnya mengeras gitu. Jadi harus ganti. Jadi seringkali sepatu ini menghalangi kita untuk melangkah. Jangan ada di sini yang takut melangkah. Amin. Bugem itu juga. Bugem itu sisi jeleknya gitu, takut melangkah dia. Kemarin sering kali saya selalu ngomong ke Bugem. Dia tuh orangnya denial. Saya paling pala kalau Bugem udah denial. Saya kasih ide gini-gini, kerjaan gini-gini. Gak bisa, selalu ngomongnya gak bisa. Misalnya kayak saya mau suruh dia, ayolah mulai pikirkan nabung, buka cabang ini, coba usaha ini gitu. Gak bisa, nanti itu basi gini-gini. Orang lain bisa jual kok kamu gak bisa, kayak mana caranya aku bilang. Oh itu perdebatan di rumah tangga lah itu ya. Tapi kan bagus, konstruktif membangun. Jadi saya ngomong, jangan ngomong gak bisa, orang lain bisa, kita harus bisa. Nanti kalau basi gimana? Kan bukan lagi bikin bubur-bubur sum-sum takjil itu gak tahan lama gak apa-apa. Ya learning by doing, basi ya dibuang, buat lagi. Ya kan? Ya belajar kayak mana caranya diperpanjang waktu apanya, kayak mana ngatur masaknya jam berapa aja kalau apa segala macam ya nanti diselidiki. Banyak kita takut melangkah karena takut ini, takut itu. Tetapi hari ini kita belajar dari Musa, seringkali ada jerat masa lalu. Kenapa kok denial? Itu biasanya lahir dari masa lalu, kegagalan di masa lalu yang mengikat kita. Jadi kita lepas semua yang di masa lalu, kita fokus pada diri kita jadi pribadi yang baru, kita melangkah bersama Tuhan, gak peduli 10 cm, gak peduli 1 meter, tetap melangkah. Engkau jadi Kristen, jangan hanya Kristen stagnan. Ibadah, pulang, naikkan terus. Tiap hari belum berdoa. Tiap malam udah berdoa, tambahkan doa bangun tidur. Udah doa malam, doa bangun tidur, tambahkan doa makan. Sudah itu semua mulai belajar masuk ke FA. Supaya kenal pelayan-pelayan Tuhan jemaat-jemaat yang lain. Mulai tambahkan doa malam. Ini yang bikin langkah kita terhenti. Pertama on fire. Wah on fire ikut doa malam, ikut Bipro, ikut minggu, ikut seminggu 3 kali ke gereja. Habis gitu dicuri satu sama iblis. Dibikin sibuk. Ini dulu ya. Gak apa-apa lah. Yang penting kan minggu masih tetap ibadah. Minggu tetap ibadah. Nanti lama-lama dicuri juga itu pasti. Amin. Satu persatu dilepaskan. Percayalah. Itulah cara iblis pencuri. Amin. Tapi saya rindu kita semua di sini tetap melangkah. Bahkan melangkah kita kalau bisa makin lama makin cepat. Saya undang tim musik maju ke depan. Next terakhir, Calvin. Jadi kesimpulannya adalah mendengar seperti Samuel, belajar melepas seperti Petrus, melepas perahunya, taat seperti Paulus meskipun dia buta dan segala macamnya, tapi disuruh Tuhan lakukan. Dan kudus seperti Musa. Ikutin saya ya, mendengar, melepas, taat, kudus. Beri sorak-sorai.
Ya, kita naikkan pujian kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk tim perjamuan bisa